Nah, tapi Bung, kalau misalkan mendengar kata Jackmania sendiri, apa sih yang ada di pikiran Bung langsung? Yes. Awal-awal nggak punya nama. Cuman kita ngeliat tuh di Menteng tuh ada spanduk putih, tulisannya merah, welcome the Jack gitu. Pokoknya kalau awal-awal jadi ketua, sempat bertanya pada diri sendiri, apa gue bisa gitu, karena biar gimana kan Gugun public figure, dipanggil Bang Nes kenal Gugun, Bung Ferry ini siapa? Nah, Bung, ini Jackmania tuh bisa dibilang berkembang sampai sejauh ini dan bisa dibilang juga cukup kuat seperti itu. Tapi menurut Bung sendiri, fondasinya apa sih bisa sampai Jackmania bisa kuat sampai hari ini gitu? Yes. Nah, terus Gugun, kalau gitu salam kita begini aja, Jack. jangan nyaut mana gitu. Itu dari Gugun tuh, gitu ininya. Gitu. Tapi ya seru. Sebenarnya pengen banget. Kalau di Jackmania nonton tuh, ya nontonnya bukan duduk ya, tapi tangga tuh kelihatan dari jauh. Oh, Tangga tuh kelihatan dari jauh, jadi nggak ada yang duduk-duduk di tangga. Iya. Jackmania itu harus siap. Kalau tiket tiap tahun akan naik, karena itu satu kebutuhan klub. Persija boleh maju, tapi jangan meninggalkan pemain ke-12 ya. Itu yang pertama. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyiapkan kader, sehingga proses regenerasi akan berjalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jack Mania. Balik lagi di podcast Jack Angel Talks, edisi spesial ulang tahun Jackmania. Bung, tepuk tangan, Bung. Wah, nggak ada. Oke, saat ini kita kedatangan Bung Ferry. Harusnya semua orang udah tahu ya, Bung ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Harus lah. Tapi mungkin mau perkenalan diri terlebih dahulu nih, Bung. Nama saya Tauhid Indra Syarif, biasa dipanggil Bung Ferry. Oke. Nah, penasaran nih, Bung. Itu nama Bung itu panggilannya dari mana sih sebenarnya? Nama Tauhid Indra Syarif itu dari bokap. Yes. Jadi bokap waktu itu buka Al-Quran secara acak. Tiba-tiba di dalam halaman itu ada nama Tauhid. Ya udah dia suka nama Tauhid ya diambil itu. Indra Syarifnya dia yang bikin gitu. Jadi kalau yang cowok anaknya semuanya pakai Indra. Indra Tanzil Indra Mufti, Tauhid Indra Syarif, Tasrif Indra Farid. Kalau yang cewek dibuka ada nama Tursina gitu, acak. Terus dia kalau cewek Andri Ani. Nah kalau Ferry itu dari nyokap cuma bilang, nama rumit amat, kasihan yang manggil nanti. Ya udah nyokap bikin Teddy Ferry Denny gitu, jadi Ferry. Nah terus adiknya Bung Ferry manggilnya Bung. Udah ternyata anak-anak di daerah Lebak Bulus kenal, dengar dipanggil Bung, ya udah ngikut Bung. Terus Jackmania jadi ikut Bung juga. Berarti dari awal ya sapaan Bung itu. Justru dari keluarga berarti ya? Adiknya Bung Ferry berarti tadi yang manggil Bung. Tapi yang paling melekat nama dipanggil Bung ya Bung Ferry, karena bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bahkan sampai ponakan manggilnya Bung. Semua anak-anak kecil juga manggilnya Bung. Walaupun udah ini harusnya udah manggil Opa gitu, tetap aja Bung. Oke. Nah, Bung Ferry ini adalah ketua Jackmania yang kedua, benar ya? Iya. Nah, tapi Bung, kalau misalkan mendengar kata Jackmania sendiri, apa sih yang ada di pikiran Bung langsung? Yes. Iya, Jackmania. Kalau Bung Ferry sih yang pertama ya jelas sebuah mungkin dibilang fenomena juga bisa gitu, tapi gini, karena Bung Ferry dulu ngerasain dukung Persija, minim sekali dukungan supporter gitu. Jadi ketika kita ngebangun suatu organisasi yang namanya Jackmania ini, terus kemudian sekarang Senayan bisa penuh dengan warna kita, ya kayak petani menikmati hasil panen gitu. Ya. Jadi kalau yang namanya Jackmania, Bung Ferry apa ya? Kalau satu kata keluarga atau rumah mungkin, atau keluarga gitu lah. Rumah. Ini yang bisa dibilang anaknya Bung Ferry ya, Jackmania itu ya. Iya, karena Bung Ferry selalu menganggap semua anak-anak yang ya rata-rata lebih muda. Hampir 95% lebih muda dari Bung Ferry. Oke. Nah, tapi awal mula ini kan beberapa episode sebelumnya juga kita udah kedatangan GM. Iya, Rata-rata juga bercerita terkait dengan awal mula gimana mereka bisa bergabung dengan GM dan lain-lain. Itu tuh semua tidak pernah lepas dari sosok Bung Ferry gitu. Oh iya, rata-rata ngomongin gitu. Iya, gitu. Tapi memang dimention dari komandos seperti itu ya, Bung ya. Saya boleh ceritain sih dari mulut Bung Ferry secara langsung, cerita awal Jackmania sendiri itu seperti apa sih, Bung sebenarnya? Iya, kan gini.
Bung Ferry kan tinggal Lebak Bulus. Iya. Tahun 1987, 88 gitu pindah ke Lebak Bulus. Waktu 87 lah. Waktu itu stadion belum jadi banget. Tapi Bung Ferry ngeliat, ini kok ada stadion bagus banget gitu, aneh gitu. Nggak terlalu besar, tapi sound speakernya bagus. Dulu kan kayak toa-toa ditaruh tuh, tapi dulu bagus gitu. Terus kemudian tempat duduknya masih kayu gitu. Jarak penontonnya kok deket banget gitu, rumputnya juga. Bung Ferry lihat rumputnya dari pertama ditumbuhin lama-lama gede, jadi ngerasain gitu. Nah terus mulai kita coba nonton. Bung Ferry berapa kali nonton, waktu itu masih supporternya masih namanya Pelita Jaya Fans Club gitu. Tapi Bung Ferry belum jadi anggota gitu. Nah, terus belakangan Bung Ferry coba jadi anggota gratis ternyata. Jadi Lebak Bulus dikerahin. Waktu itu Dandon kalau nggak salah ketuanya. Gitu. Udah kita ikut terus kemudian berubah. Datang Bambang Nurdiansyah sebagai mantan pemain Pelita. Dia diriin yang namanya Komandos. Katanya sih dia ke Milan. Di Milan tuh ada spanduk tulisannya Komandos. Wah, dia kayaknya suka dengan ini, dia namain aja supporter Pelita namanya Komandos. Jadi maksudnya mungkin terkomando gitu, tapi diplesetin jadi cowok mantan dosa gitu. Oh itu plesetannya. Oke. Terus buka pendaftaran, nah Bung Ferry pikir, wah kalau daftar bisa irit kan, harga tiketnya bisa lebih murah, tapi ternyata kalau kita daftar ya free gitu. Ya udah kita daftar situ, udah dukung. Ya karena rumah deket, ya walaupun dulu nggak frekuensinya kayak nonton Persija kayak sekarang gitu, harus nonton terus. Kalau dulu tiap kita bisa nonton. Toto Persija juga pindah main di Lebak Bulus. Nah teman-teman Komandos tuh rata-rata bilang, Bung, ayo nonton. Lah Persija kan di Menteng, perasaan Bung Ferry gitu kan jauh nih. Kalau dulu merasa jauh gitu kan. Iya. Ya udah, akhirnya ternyata Persija di situ ya udah kita nonton. Berapa kali nonton terus merasa, kayaknya kita harus bikin kartu anggota nih biar murah lagi gitu. Bikin lah, tapi ternyata Persijanya bilang bahwa kita belum punya fans club yang dulu, Persija Fans Club udah bubar, udah nggak tahu kemana pengurusnya, kartunya segala. Jadi kalian bikin aja sendiri. Ya itu bersama-sama anak-anak Komandos itu, mayoritas anak Komandos, tapi kita ngerasa Persija ini kan beda sama Pelita. Kalau Pelita mungkin punyanya Komandos, tapi Persija ini kan milik orang Jakarta. Masa kita ngedirin sendiri, jadi kita ajak yang lain. Yang kita pertama ajak Bang Heri JM03. Dia yang ngajak Gugun Gondrong dan kawan-kawan. Jadi dia nyamperin tuh. Kalau Bung Ferry ngajak Fernando Tabarat, kan kakaknya juga sering nonton Perbanas gitu. Jadi anak-anak Perbanas Bung Ferry undang gitu. Terus kemudian ada satu kelompok lagi anak Pondok Labu, Mahir kalau nggak salah namanya tuh. Bung Ferry lihat kalau datang ke Lebak Bulus tuh, wah dia konvoy mobil. Bisa sampai 10 mobil kali dulu gitu. Nah Bung Ferry ajak juga tuh Mahir. Ya tapi perkembangannya ketika kita ngediriin, ternyata anak-anak Perbanasnya nggak datang, tapi anak Pondok Labunya datang. Tambah Gugun Gondrong dan kawan, akhirnya berdiri lah. Awal-awal nggak punya nama, cuman kita ngeliat tuh di Menteng tuh ada spanduk putih, tulisannya merah, Welcome the Jack gitu. Bung Ferry nanya ke Mas Edi itu public relationnya Persija. Mas Edi itu kenapa ada tulisan Welcome the Jack, maksudnya apa tuh? Dia bilang bahwa the Jack itu julukan Persija gitu. Karena dia pengen ada satu julukan yang lebih modern gitu. Kalau dulu Macan Kemayoran, sekarang ada sesuatu yang modern, the Jack, dan anak-anak sekarang dianggap kupingnya lebih suka bahasa asing gitu. Ya udah dia coba the Jack. Nah, terus langsung kalau gitu kita supporternya kayak Beatle kan, penggemarnya namanya Beatlemania gitu. Ya udah kita supporternya the Jack Mania aja. Udah namanya The Jackmania. Tercetuslah gitu. Nama itu ya, Bu. Iya, gitu. Nah, di awal-awal tuh kan Jackmania itu seperti yang teman-teman tahu, mungkin kalau kayak kita udah sering dengar dari Bung Ferry gitu. Dan sekarang kan ada banyak generasi baru yang baru nonton Persija. Mungkin Bung Ferry mau berbagi soal awal itu ketua yang kita tahu adalah ketua pertama itu Gugun. Nah, proses pemilihannya itu seperti apa sih Bung di awal-awal sampai Gugun kan tadi diajak sampai akhirnya Gugun terpilih. Itu pertemuan ketiga tuh. 8 orang pertama nggak ada Gugun, 8 orang pertama anak komando semua. Itu gagal ngadirin, kita bingung dirin apa. Gimana caranya ngadirin organisasi. Pertemuan kedua juga gitu, 8 orang dengan formasi yang berbeda.
Disuruh akhirnya kita pindah ke rumah almarhum Bambang di Sawah Lunto, daerah-daerah Manggarai. Di sana kita masih bingung juga tuh. Wah, gimana caranya? Nah, pertemuan ketiga, Heri ngajak Gugun. Kita awalnya pertemuannya di Menteng. Tapi terus sama pengurus-pengurus, ya udah ke ini aja, ke Kuningan. Di situ kan ada mesa Persija gitu. Ya udah kita ke sana. Itu awal perkenalan Bung Ferry sama Gugun tuh di situ. Nah, waktu ditanya, siapa nih yang jadi ketua gitu. Ada nggak tahu siapa, tiba-tiba ada yang nyeletuk Gugun gitu ya, karena Gugun public figure kan, sedangkan yang lain kita nggak begitu saling kenal gitu, walaupun sama komandos. Nah, akhirnya Gugun, nah terus Mas Edi tanya, oke, siapa yang setuju Gugun? Ya semua setuju, orang artis dia. Gugun kayak gondok gitu, sialan gue diundang, tiba-tiba gue jadi ketua gitu, dia nunjuk Revi. Ini temannya dia di radio DMC. Nah, dulu ada radio namanya radio DMC, Revi. Udah Revi lu jadi sekum gitu. Terus karena dia baru kenal Bung Ferry, ini dia nih, langsung nih, siapa Bung Ferry nih, langsung lu jadi ketua 1 gitu. Ketua 2-nya yang ngundang dia, Heri gitu. Jadi proses penunjukannya Iya, main nunjuk aja di situ. Aja, gitu. ya. Wow. Akhirnya ada yang mencalonkan, ya udah deh gue bantu di sini, tapi ada kebanyakan ditunjuk-tunjuk aja sama Gugun gitu. Itu proses pemilihan. Oke, berarti kan Bung pertama itu jadi ketua 1 ya. Ketua 1 tuh di saat itu tuh membawahi apa aja sih, Bung? Nggak ada struktur. Awal-awal nggak ada struktur. Pokoknya jalan aja begitu aja. Gitu. Awal-awal gitu. Tapi yang penting udah ada, ini udah ditunjuk gitu ya. Ada ya. Iya, yang penting orang-orangnya ada dan kerjanya bareng-barengan aja semua, gotong royong aja semuanya gitu. Nah ini yang menarik, selain tadi kan curhatan-curhatan dari GM terkait dan Bung Ferry ya, ini pencetusnya gitu. Ada juga orang-orang lama lah, pengurus-pengurus lama yang testimoninya adalah iya, pas itu ditunjuk sama Bung, kamu punya kayaknya punya kelebihan di sini nih, udah jadi kamu ini. punya Maksud kayak Bang Iqbal acara dulu, Dirjen, ya. Tadi Ayah Riko juga sempat cerita katanya. Nah itu kenapa nih Bung? Saya bisa yakin melihat orang kayaknya potensinya di sini nih. Jadi kamu kita bakal banyak, jadi ini. banyak dapat cerita gitu Bung. Itu kayak feelingnya Bung Ferry untuk kamu jadi ini ya, kamu jadi ini gitu. Itu memang kalau gimana, Iqbal Bu? ya, Iqbal dulu Nah, ya. oke. Nah dulu kan kita ada seksi Spanband. Spanband tuh Bang Santo. Iya. Oke, Yang sekarang tiketing gitu. Bang Santo ada banyak lah. Ada Mudorika, ada siapa lagi banyak lah gitu. Tapi tiap pertandingan kan Spanduk diberesin. Spanduk kan gede-gede tuh. Iya. Ada 2 orang yang selalu bantuin. Namanya Joan Syah gitu kan, JM juga, sama Iqbal gitu. Nah ini tanya siapa, kadang-kadang dia kalau udah gelap tuh di Lebak Bulus bukannya langsung diangkat, dia tidur-tiduran berdua ngobrol aja berdua gitu. Nah terus Bung Ferry tanya kan, Iqbal bilang saya pengen jadi pengurus gitu. Ya udah, karena dulu kita belum ada kepastian soal siapa kaponya, dulu kan namanya Dirjen. Iqbal kita tes, ya coba deh. Ternyata dia punya kemampuan, walaupun harus di ini sedikit ya biar fokus sedikit gitu ya. Tapi tetap dia bisa, makin lama dia makin ini. Kadang kalau dia kan waktu itu lagi skripsi, jadi banyak ketemu Bung Ferry nanya-nanya mengenai skripsi. Ngobrol-ngobrol ya Bung Ferry bilang kan ini anak punya potensi. Karena yang penting kan kemauan. Dan setelah kemauan dia juga punya apa ya, dia sering datang. Nah kalau Ayah Riko itu dia pernah kita ngobrol-ngobrol terus dia ngomong soal organisasi. Kok ini orang lebih paham organisasi daripada gua nih, aturan tata cara rapatnya segala, makanya awalnya ada namanya Kiki Mboy. Dia dulu Korwil KM 37, dia minta terus Bung Ferry angkat jadi kepala bidang pendaftaran. Kiki Mboy yang bilang, Bung, gua mau angkat satu anak namanya Riko gitu. Riko dulu rajin ke Menteng misalnya. Terus Salfok tiba-tiba satu anak, dulu masih anak ya Bu? Ya bukan ya. Dia ditarik gitu. Ditarik jadi pendaftar di bidang pendaftaran. Iya, nah ini anak favorit ini yang ditunggu gua. Bung nih. Pesannya di langsung Persija ngecas. Cafe. Oke, sip. Oke, Thank you, Yovan. Sip. Oke. Oke. Lanjut. Sambil makan juga nggak apa-apa. Bentar dulu, minum dulu. Minum dulu, Bu. Soda, Bu. Jadi Riko ditarik sama Mboy di bagian pendaftaran. Pertama foto-foto dulu bagian dia rajin foto, terus kemudian bantu-bantu di pendaftaran gitu. Bung Ferry lihat nih punya potensi. Jadi ketika periode kedua Bung Ferry kan itu
97, 99, 99, 2001. Iya. 2001, 2003 Bung Ferry angkat dia jadi kepala bidang kesekretariatan. Oke. Gitu. Nah, udah dia aktif tuh. Nah, begitu 2003 sampai 2005 nggak ada lagi yang mau jadi ketua, terpaksa Bung Ferry naik lagi jadi ketua. Bung Ferry mau siapin dia untuk menjadi salah satu kandidat ketua umum. Jadi ketika di periode ketiga, Bung Ferry udah bilang ini periode gue terakhir, lu semua harus berani untuk maju jadi ketua umum. Jadi orang-orang yang gue taruh di sekeliling Bung Ferry itu adalah orang-orang yang memang Bung Ferry siapin untuk pengganti Bung Ferry. Ada Mas Danang jadi ketua 2, ada Bang Jawil ketua 3, ada Irlan Sekum, Bang Jawil udah almarhum, ada ketua satunya Ayah Riko, terus ada yang 4 ini yang terutama ada lagi sebenarnya bidang keanggotaan, ada Bang Oni gitu, itu ada bendahara umum Bang Henry, itu semua Bung Ferry siapin bahwa kalian akan siap untuk menjadi pemimpin berikutnya. Nah, Riko jadi Bung Ferry tarik jadi ketua 1 bidang organisasi, membawai kesekretariatan dan bla 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 yang belakangan 2017 dipegang Ritus. Gitu. Berarti Almarhum. ya tadi Bung Ferry udah bilang karena Bung Ferry melihat oh ini orang mengerti, tapi emang menangkap sinyal-sinyal Bung bisa melihat potensi ini nih dari teman-teman sampai akhirnya ada yang jadi ketua umum ya Bung after Bung itu ya. Ya alhamdulillah kan semuanya boleh dibilang Mas Danang jadi ketua umum berikutnya, terus kemudian Ayah Riko jadi ketua umum berikutnya. Setelah itu muncul Richard itu Bung Ferry lihat dari dia Korwil UBK awalnya. Dari Korwil UBK Bung Ferry tarik jadi ketua Litbang. Gitu, dan ternyata di era Danang dia dinaikin lagi posisinya juga di era Riko dia jadi pengurus inti juga gitu. Makanya dia terus naik. Nah, Richard waktu itu waktu pidato mau jadi ketua umum dia sempat bilang, "Ini kita semua nih orang-orang yang pernah diajarin Bung Ferry untuk berorganisasi nih, Bu." Ya, ini ya disebutnya Pak. Ini kita nih orang-orang yang muncul di eranya Bung Ferry, jadi belum ada kader-kader baru. Targetnya Richard memunculkan kader baru sebetulnya, gitu di situ. Oke. Nah, Bung, ini kan berarti Bung ini ketua kedua Ketuaan. Enggak bukan aku. Itu sejak kapan sih Bung? By the way, periode Bung awal jadi ketua umum itu? Tahun 99, gantiin Gugun kan. Gugun kan 97 sampai 99. Berarti satu periode ya? Satu periode Gugun. Karena terus hilang kan, dia sibuk, dia artis. Ya. Sibuk lah dia gitu, jadi ya udahlah. Nah, akhirnya bingung tuh. Tadinya Bung Ferry berharap dia terus yang mimpin, tapi begitu nggak ada ya, siapa lagi yang mungkin kayaknya kosong gua gitu ya, gitu. Bung. Kayaknya yang lain juga ngelihatnya kalau ke arah gua terus ya udahlah mau nggak mau. Berarti dari 97 sampai? Jangan dari 99 99, 2001, 2003, 2005. Oke. Naik lagi tahun 2017 sampai 2019. Gitu. Ini memang sangat ini ya, sejarah dipegang oleh Bung Ferry. 9 tahun tuh boleh dibilang jadi ketua. Nah, alasan Bung Ferry awal nih, pas berarti tahun 99 tersebut mau jadi ketua, tadi selain mungkin sosok Mas Gugun Gondrong ini yang sedang sibuk, ada lagi nggak sih mungkin pertimbangan Bung akhirnya, oke nggak apa-apa nih, gue maju menjadi ketua umum Jackmania? Ya hanya itu gitu, karena nggak ada figur Gugun, terus yang lain juga kelihatannya belum siap siapa gitu ya. lagi ya gitu. Kayaknya yang lain nggak siap nih, udah deh. Anak-anak juga nunjuknya ke Bung Ferry ya mau nggak mau gitu. Dan Bung Ferry, karena Bung Ferry kan ngerasain dulu Persija, kalau nonton Persija lebih banyak supporter lawan daripada ini. Nah, Bung Ferry ngelihat ada satu wadah yang bisa mewujudkan supaya supporter Persija jadi banyak. Nah, ini jangan sampai berhenti di sini aja gitu. Makanya Bung Ferry ya udahlah, nggak apa-apa deh, gue jadi ketua deh. Sayang banget gitu. Bayangin ya, waktu Bung Ferry jadi ketua, waktu Gugun jadi ketua aja, itu sebetulnya ada momen di mana para pendiri hilang. Ada momen di mana para pendiri hilang. Makin lama makin hilang. Bung Ferry itu sedih banget karena masing-masing punya kesibukan. Bung Ferry pernah dalam satu pertandingan pendiri Jackmania cuma 6 orang yang nonton di Lebak Bulus. Nah, Bung Ferry kumpulin tuh. Ada Bang Santo, ada Bang Leman gitu, ada Bang Ari Bekasi gitu. Ada siapa lagi berenang, Bung Ferry kumpulin, Bung Ferry bilang, "Ini kita yang diriin nih. Kalau teman-teman kita lagi punya kesibukan semuanya sehingga banyak yang berhalangan untuk hadir. Kalau kita semuanya patah semangat, kita juga menghilang, organisasi yang kita diriin selesai."
Nah kalian mau ini organisasi lanjut apa enggak? Kalau mau lanjut, ayo gitu. Itu di era Gugun sebetulnya tuh. Akhirnya itu semua yang nemu 5 orang yang Bung Ferry ajak kumpul itu mereka bilang ayo lanjut Bung gitu. Nah itu kalian motivasi Bung Ferry karena boleh dibilang jabatan Bung Ferry yang paling tinggi di sini nih walaupun ketua umum ini lagi hilang, lagi berhalangan ya tinggal Bung Ferry ini ketua 1. Ya udah akhirnya kumpul semua ya jalan lagi. Sementara teman-teman yang hilang itu tiba-tiba balik lagi gitu karena mereka mulai lagi ada yang kuliah selesai, balik lagi kumpul lagi sampai sekarang boleh dibilang yang hilang cuman 1 Bang Syahid. Syahid koril pertamanya Pasar Minggu. Koril kedua Pasar Minggu. Cuman Bang Syahid aja yang hilang. Dia katanya pindah ke Lampung terus udah nggak ada kontak Nggak ada kontak lagi. sama sekali. Sama sekali nggak ada Ini ya? kontak. Oke. Nah, tadi kan ngomongin juga terkait dari awalnya ya udah jalanin aja organisasi mungkin secara struktural belum jelas gitu. Tapi kan kita mendengar juga seiring dan jalannya waktu muncullah bidang-bidang tadi kayak ada span band dan bidang-bidang lainnya. Itu tuh mulai muncul bidang-bidang ini tuh dari kapan sih? Dari era Gugun tuh, Gugun yang itu udah nunjuk ada? span band segala tuh, itu Gugun gitu. Tapi kalau Bung Ferry rubah jadi anak acara gitu, pelan-pelan dari span band berubah sampai prosesnya yang terakhir tuh jadi anak acara. Gitu. Nah itu perkembangannya itu kenapa nih Bung? Maksudnya kan kalau span band ini dari spanduk, terus apa sih panjangnya kayak spanduk, banner, bendera ya. Spanduk bendera. Sama kan juga tanggung jawabnya pokoknya Drum. banyak segitu ya Bu. Akhirnya dipecah mungkin jadi acara khusus namanya. Terus juga setahu aku ada kayak Litbang, dulu kan di bawahnya Korlap, akhirnya terpisah. Itu boleh diceritain nggak maksudnya perkembangan bidang? Iya, sorry nama acara itu Mas Danang yang mulai bukan Bung Ferry. Oke. Jadi kalau zaman Bung Ferry masih spanduk dan bendera sendiri, terus dirijen sendiri sama drum sendiri. Gitu. Nah, sama Mas Danang ada lagi satu acara gitu. Nah terus kalau misalnya soal apa tadi Litbang, Litbang itu memang Bung Ferry gini, niru polisi. Polisi itu kan kalau di tribun kadang-kadang apa? Ini ada intel gitu. Dia mantau. Wah, polisi aja punya intel, masa gua nggak punya intel? Gitu. Ya udah gua diriin Litbang deh, penelitian perkembangan. Jadi dia meneliti, memantau, mengamati semua pergerakan Jakmania. Kalau perlu dia nggak pakai atribut, dia lihat bagaimana ini kerusuhan dimulai, apa kan dia harus tahu. Terus kemudian dia mendata dan dia harus bisa ngasih usulan saran ke Bung Ferry bahwa sebaiknya lain kali di sini yang dijaga Bung, soalnya biasanya gesekannya di sini gitu. Jadi itu Litbang, dia masih di bawah Korlap gitu loh. Pada saat itu ya, Bu? Iya, belakangan karena kebutuhan tim Bung Ferry lihat Litbang itu berkembang, jadi ada Litbang Jakmania, ada Litbang Persija, ada juga ada 3 kalau nggak salah ya. 2 ya? 2. Litbang Jakmania sama Litbang Persija. Jakmania dan Persija sih. Udah 2 itu yang Bung Ferry sampai sekarang alhamdulillah diterusin sama ketua-ketua berikutnya tetap dipakai gitu. Nah, dengar-dengar nama Jack Angel itu dari Bung Ferry juga ya? Iya. Gimana tuh, Bu? Di depan Menteng. Boleh dibilang banyak ya yang jargon-jargon yang dari Bung Ferry. Kalau itu di Menteng, Stadion Menteng tuh di depan kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang wartawan nanya, Bung, kalau di Malang kan namanya Aremanita nih. Kalau di Jakarta apa ya? Spontan aja. Karena waktu itu lagi rame-ramenya film Jack Angel, Charlie's Angel. Ya Bung Ferry langsung bilang aja, kita Jack Angel. Gitu. Langsung aja ngomong gitu. Ternyata kepake. Sampai sekarang gitu, alhamdulillah gitu. Iya kan, jargonnya keluar dari Bung Ferry, orang-orangnya juga pilih Bung Ferry, tadi ditunjuk-tunjuk ya Bung, gitu. Kebon Jeruk juga Republik Jakarta Barat juga dari Republik Kebon Jeruk. Republik Kebon Jeruk juga dari Bung Ferry. Iya, karena waktu itu kan ada apa gitu, istilah apa gitu Bung Ferry julukin aja spontan aja gitu, nih Republik Kebon Jeruk nih gitu. Tapi di masa Bung tuh Jack Angelnya bisa dibilang banyak nggak sih selain Bunda Temi gitu ya? Awalnya sebetulnya Bung Ferry namain Dayang-Dayang. Awalnya karena apa? Bang Aji Kemayoran kalau datang ke Menteng itu selalu dengan cewek-cewek, ada sekitar 5 orang gitu, 4 sampai 5 orang yang belakangan salah satunya jadi istrinya. Gitu. Nah,
Jadi gue selalu bilang, Bung Ferry bilang, ini dayang-dayangnya Aji, dayang-dayang gitu. Tapi muncul lagi anak-anak dari Jati Padang gitu. Nah, anak-anak itu masih SMA gitu, cantik-cantik semua. Kalau Aji itu manis-manis semua, ini cantik-cantik semua. Akhirnya muncullah ide untuk namain Jack Angel. Dan kenapa Bung Ferry mau namain? Karena Bung Ferry mau ingetin ke semua bahwa yang namanya Jack Angel tuh nggak boleh diganggu, nggak boleh dicolek. Semua harus memberikan kenyamanan bagi yang cewek-cewek di stadion gitu. Terus menjaga gitu ya, Bu. Gue gak kebayang kalau sekarang nama kita masih dayang-dayang. Tuh Jack Mania sama dayang-dayang. Oke, lucu lagi. Tapi soal ini, Winda baru ini Baru mendengar dengar ini. ada. Tapi kalau yang tadi Jack Angel series, saya udah beberapa kali mendengar langsung dari Ibu kan. Makanya bilang, Es krimnya cair Bu. tahu Bu. Oke. Ayo nanya apa lagi? Ayo, minum dulu. Udah banyak ya. Perasaan biasanya 2 lapis nih, 3 Itu lapis. 3, Bu. Kayaknya ini khusus deh. Dia Dia tahu. Masuk sini. Oke. Nah, kalau selama menjadi ketua umum Bu, hal yang paling nggak bisa dilupain sama Bung Ferry Ada nggak? Apa? apa ya? Semua hal berkesan kata Bung. Ada dong, satu atau Satu dua aja. yang menurut Bung tuh kalian harus tahu atau mungkin Bung belum pernah share tapi itu ayo. Apa ya? Bingung Bung Ferry. Bingung Bung Ferry. Pokoknya kalau Kita juga. awal-awal jadi ketua sempat bertanya pada diri sendiri, apa gue bisa gitu? Karena biar gimana kan Gugun public figure, dipanggil Bang Nes kenal Gugun. Bung Ferry ini siapa? Nggak, orang nggak ada yang kenal gitu, orang-orang besar nggak ada yang kenal gitu. Tapi ya, alhamdulillah gitu. Nggak tahu kenapa ya. Tapi pernah nggak mungkin Bung ada satu titik kayak memikirkan ulang, kenapa ya gue jadi ketua umum kayak gitu? Mungkin saat udah menjabat gitu ya? Kalau itu nggak pernah, cuman sempat ngelamun gini, lebih dari separuh hidup gua ngurusin bola terus nih, itu sempet, itu sering gitu. Karena kan alhamdulillahnya keluarga nggak pernah protes, gitu. Ibu segala nggak pernah protes gitu. Tapi keluarga juga jadi nonton Persija nggak Bung? Sebetulnya waktu Bung Ferry kecil, sebelum nonton Pelita segala, Bung Ferry bertiga tuh adik kakak laki semua diajaknya nonton Persija terus sama kakek. Jadi sebenarnya dukung Persija Bung Ferry dari kecil gitu. Dan ketika makin di SMA gitu kan Persija dipecah jadi 5 kayak balon tuh. Nah hampir semua Persija Bung Ferry dukung gitu karena kan kesel. Kok orang dari daerah dukungnya Persebaya, Persib, dulu yang ngetop tuh Persebaya, PSM Makassar, sama PSMS Medan gitu. Dulu yang ngetop 3 itu. Jadi Bung Ferry, udah kalau gitu semua kesebelasan Jakarta gua dukung. Persitara dulu zamannya Ngawaro bersaudara, Rani Ngawaro, Mansur Ngawaro, itu Bung Ferry nonton. Belum lahir ya? Gue langsung Persija begini, Timur itu tolong kan support Bang gue. Zen yang kelola tuh. Persija Timur zaman dulu Bung Ferry nonton gitu. Pokoknya nonton terus lah semua tim-tim Jakarta, cuman PSG sama Jakarta Barat yang prestasinya kurang gitu. Nah, kalau di Galatama kan dulu nonton Pelita Jaya, ada Tunas Inti, ada Jayakarta, ada tapi agak bingung deh di Galatama gitu. Tapi ya pilihan lah itu jatuhnya ke ini karena yang lain bubar kan. Gitu. Kayak tadi Bung udah kasih tahu, bukan kasih tahu sih maksudnya Ceritakan? cerita kalau ya lebih dari separuh hidup Bung tuh ya Bung ngurusin tim ini dan supporternya gitu kan, Jackmania. Ada nggak sih Bung satu atau mungkin lebih sosok yang di balik layar yang mungkin mendukung atau menjadi support sistemnya Bung Ferry selama ini gitu? Support system itu maksudnya apa sih? Support system tuh kayak apa ya? Orang yang berjasa mungkin selama ini yang support Bung dalam kegiatan bola ini ya. Saya Ayo. jadi ketua umum kan jadi Entah ketua itu umum dari tuh nggak- pengurus atau dari orang luar Kalau Bung yang Ferry pertama gini ya, pertama yang Bung Ferry anggap guru di dunia supporter itu Mas Edi. Mas Edi Supotmo. Iya. Mas Edi Supotmo itu bagi Bung Ferry itu orang yang kreatif, orang yang selalu punya cara bagaimana apa yang ada ide-ide yang menarik dari otaknya dia diimplementasikan berwujud menjadi sebuah karya yang bagus gitu. Dan Bung Ferry susah jelasinnya apa gitu. Pokoknya dia selalu tidak apa-apa tuh tidak terang-terangan tapi selalu tersirat gitu. Kesannya gitu. Bung Ferry suka banget gayanya dia dan Bung Ferry banyak belajar dari dia. Nomor 1 itu.
Terus kalau Gugun itu kan yang bikin Bung Ferry termotivasi dari Gugun, dia kan artis gitu. Tapi dia mau nyisain waktunya untuk ngurusin beginian. Dulu kalau ngikutin dia dari rumahnya, dia bilang, ayo kita ke pasar nyari bahan spanduk. Perasaan Bung Ferry jalannya cepet deh. Tapi begitu ngeliat meleng dikit, Gugun jauh di depan. Jualannya lebih cepat lagi gitu. Jadi Bung Ferry bilang, ini orang energik banget gitu ya. Ya udah, dan yang Bung Ferry salut lagi, kok nggak sombong ya? Ini kan artis gitu. Iya, sangat pantas dia untuk sombong, apalagi pada masa itu mungkin namanya cukup namanya ini ya, Bu. kondang banget. Iya. Siapa nggak kenal Gugun Gondrong gitu kan? Bekas finalis cover boy, majalah apa lupa deh. Gitu. Ya, dia yang termasuk yang motivasi Bung Ferry untuk kegiatan ini. Tapi selebihnya sebetulnya motivasi Bung Ferry justru dari anggota, Anak-anak dari sendiri. anak-anak semua pengurus gitu. Karena ketika Bung Ferry mau melakukan ini, mereka nurut, kan jadi nyaman Bung Ferry. Tapi Bu, pas masa Bung jadi ketua umum pertama itu udah korwil belum, Bung? Mulai, udah. mulai Bung Ferry ngangkat korwil. Oh, oke. Gue tarik aja apakah pada masa itu, pada saat Gini, itu penyebutannya apa gitu, Gugun Bu? itu kan 97 sampai 99 sebetulnya. Tapi tahun 98 dia sempat sibuk banget. Nah di tahun 98 itulah Bung Ferry, karena Bung Ferry ketua satu, Bung Ferry ngambil inisiatif untuk ngangkat korwil. Korwil Kemayoran. Oke. Korwil Kemayoran, terus kemudian korwil Kalimalang. Terus Kalimalang sebetulnya Tenabang. Kali Pasir dulu ya namanya. Enggak, Tenabang, Kalipasir belakangan. Oh. Makanya Bung Ferry heran nih urut-urutannya, kan Bung Ferry serahin ke korwil masing-masing. Tapi seingat Bung Ferry 3 itu, selebihnya Bung Ferry serahin ke Faisal Riza. Kalau nggak salah tuh keempatnya tuh Pasar Rebo deh. Seingat Bung Ferry. Urutan Harusnya tuh korwilnya 4 ya? pertama tuh Bung Ferry yang inisiatif meresmiin, tapi selebihnya Bung Ferry serahin ke Sekum. Angkatannya, Sekumnya waktu itu Faisal Riza. Gitu, yang hari ini ulang tahun. Iya. Bung Ferry lihat di Infocom. Selamat ulang tahun, Sal. Tapi pas ini tayang udah lewat tahunnya. Oke. Nah, Bung, ini Jackmania tuh bisa dibilang berkembang sampai sejauh ini dan bisa dibilang yang juga cukup kuat seperti itu. Tapi menurut Bung sendiri, fondasinya apa sih bisa sampai Jackmania bisa kuat sampai hari ini gitu? Yes. Yang pertama ini dulu ya, kebersamaan di bukan pendiri tapi pendiri dan pelopor-pelopor awal gitu. Karena apa? Kita dulu dikit gitu, jadi kebersamaannya kuat kental gitu. Dan dulu tuh kita kompak banget. Kalau habis briefing nggak langsung pulang. Ada yang ngajak main kemana. Bung Ferry itu orang yang nggak tahu jalan loh sebetulnya di Jakarta. Tapi karena Jackmania, Bung Ferry main ke sini lama-lama jadi tahu jalan. Oh, Jakarta seluas ini gitu. Awalnya itu, jadi fondasi dasarnya justru kekompakan yang generasi pertamanya Jackmania. Sehingga akhirnya pengikut-pengikutnya terpakai gitu kita. Untuk menjaga kekompakan itu gitu Dan ya, Bu? kita rutin kan ngadain pertemuan. Itu kuncinya. Dalam organisasi kita juga punya aturan gitu. Jadi segala sesuatunya tuh semua apa ya, semacam terikat tapi bebas gitu. Ada ikatan yang membatasi supaya mereka tidak bebas yang tidak bertanggung jawab, tapi bebas yang bertanggung jawab. Sehingga akhirnya inilah ini, dan terutama lagi Persijanya juga memberi ruang buat Jackmania. Kalau klub lain mungkin kan bisa memberi ruang kepada 2-3 unit supporter gitu. Dan itu juga nggak terlalu seperti kita. Kalau kita kan benar-benar Persija merasa ya mungkin karena berangkat dari supporter yang nggak ada itu, yang minim itu, sehingga Persija melihat ini satu wadah yang bagus buat meningkatkan pendukung Persija, meningkatkan konsumen kan jadinya gitu. Ya mungkin itu kebersamaan. Awalnya kan rasa cinta sama Jakarta, lama-lama malah outsider juga ngikut-ngikut semua. Ya udah malah jadi mungkin luas ya. Iya, apalagi sekarang pertumbuhan outsider cukup luar biasa ya, Bung, maksudnya. ya harus. Iya. Tapi iya. Bung kan demen kuliner nih ya, dilihat-lihat gitu ya, dilihat-lihat. Kalau keliling ke wilayah itu, makanan yang paling enak wilayah mana, Bung? Pertama Solo. Solo karena ada Tengkleng Bamanto. Oh, itu favorit tuh. Ada soto seger Bogiem dulu, sekarang udah nggak ada karena Bogiemnya udah meninggal katanya. Oh, oke. Solo. Namanya diganti.
Nah, kita Jadi nyobain apa? nggak? Tapi kalau wilayah Jakarta, Bung, korwil-korwil ini Yang akan Jakarta, yang bikin Bung mau kesini terus selain tuh. pecak gurame, Ya pasti pecah gurame. Pecah gurame. Bubur tatang, belum. oh ya, Oke. Terus sate domba Afrika di Kelapa Gading, tapi sekarang ada di Ampera juga. Itu juga makanan favorit Bung Ferry. Ada lagi apa ya? Soto Betawi di Pondok Pinang. Kalau sop kambing banyak lah, Banyak yang enak. banyak yang enak. Ini masuk list ya Infokom Jajan supaya bisa comeback gitu Bentar ya. lagi. Mau sop kambing Minta. anen, mau Tuh. apa yang di Tebet tuh ketum suka banget tuh itu. Gue pernah dengar kayak di soal Depan tapi SMA kita. apa tuh? Oke, Ya, pokoknya itu. Ya itulah. Ya pokoknya nanti Infokom Es Durame. Jajan. Nah, Es Durame. ya. Infokom Jajan minta listnya dari Dari Roxy. Bung nanti tuh. Karena habis ini Nasi Infokom goreng Jajan. kebon siri. Ya. Perasaan Oh, abis ini ini. kolesterolnya tinggi semua ya. Belum kalau bicara bakmi. Bakmi Bung Ferry penggila Tuh. bakmi. Dulu bakmi yang Bung Ferry suka cuma bakmi Kang Linci Pasar Baru. Sekarang banyak. Tuh. Bakmi Pinang Sia suka, Tuh. Orpa suka, bakmi Nyonya Wong suka. Wah banyak lah. Kalau bakmi mah banyak. Di list, Bakmi di Alif. list. Wah. Top lah. Gitu. Babi Oke. acang di Grogol enak tau Bung, Ah, ayam belum. kampung. Bung Ferry belum Enak. coba. Ayamnya juga banyak kok. Ini kenapa jadi Tadi sesi siang bakmi? kantor nyediain makan bakmi kun kalau nggak salah namanya. Dari Tebet. Itu ada ayam dan bebek. Oh, enak. Tuh. Nggak nyicipin sih nanti, Iya, jadi nggak tahu. harusnya nyicipin ya. Enak gitu. Tapi yang paling utama itulah pecah gurame, temleng bamanto, bubur tatang rawelong. 3 namanya Top list ini gitu top ya. listnya Top dari list. Bung. Gua ngecek sih. Habis ini siapa yang diajak nih? Sama Ayo berangkat. waffle es krimnya dari Persija Persija Cafe. Cafe. Iya, masuk. Persija Cafe itu. Apalagi begitu Persija Cafe ngeluarin root beer. Wah, top banget. iya, Top banget tuh. soalnya root beer. Oke. Oke. Nah, balik lagi Iya. nih ke topik ya gitu. Saya juga lagi nggak fokus, jadi lapar gitu. Nah, Bung, zamannya Bung sendiri gimana sih kedekatan Jackmania sama Persija sebagai tim nih, Bung? Iya, dulu apalagi tahun 2001 ya kan. Kita kan karena kita dulu markasnya di Menteng. Persija mesnya di Menteng, Menteng. latihannya di Menteng. Pengurus klub internal juga Adanya di situ. kantornya di Menteng juga. Jadi banyak kedekatan. Bung Ferry aja dulu kan Bung Ferry kerjanya di Yang Jebat, konsultan. Kalau kerjaan selesai sore-sore, Bung Ferry buru-buru ke Menteng, masih sempat ngeliat kerja latihan. Jadi komunikasi tuh intens sama pengurus-pengurus Persija. Dan itu mereka welcome banget sama kita. Sehingga kita salah satu bisa berkembang ya karena itu gitu. Benar-benar kesehariannya bareng gitu ya, Bung ya. Kedekatannya luar biasa. Contoh yang paling ini ya, waktu tahun 2001 kita juara. Kita kan ke nginepnya di Makassar tuh Nenda di Karebosi. Itu pemain pada datang. Oh. Kita tuh udah item kebakar gitu, tiba-tiba pemain pada datang. Hari ini semua back dibawa sama manajer. Manajernya dulu Pak Ahmad Dinama. Datang dibawa semua. Wah, anak-anak kaget kan. Happy. Tiba-tiba pemain datang nengokin kita gitu kan, kita lagi nenda gitu. Terus besoknya tiba-tiba semua gelandang, terakhir baru semua menyerang. Wah, siapa yang nggak senang sih? Iya, iya. Disamperin BP, disamperin siapa Budi Surat, Budi siapa lupa gue pemain-pemain ini. Oh Widodo, Udah Ciputro. Oke. Widodo tiba-tiba nyamperin itu kan gilang banget. Gitu. Tapi salah satunya logo Jackmania itu juga masukan dari tim Persija ya pasti ya? Dari Mas Edi. Untuk Tadinya logo. kan Bang Heri tuh bikin logonya tuh mantul, bola mantul, J gitu. Bung Heri suka gitu. Iya. Ada filosofinya yang Bung Heri yang bikin, ini filosofinya gini aja. Heri yang bikin ininya itu. Tiba-tiba udah 3 bulan berjalan, tahu-tahu Mas Edi bilang, ini ganti gitu. Kita nggak sakit hati aja Bung Heri. Tapi secara kaya kita Gue udah sendiri. bikin filosofinya ya, Bung. Iya. Ya. Tahu-tahu Mas Edi ngeluarin, itu tangan, keren Keren, banget ya. gitu. Sesuatu yang baru kan, Iya. itu belum ada tuh dulu pakai apa-apa tangan, belakangan kan ikut semua, pakai tangan. Nah, terus Gugun, kalau gitu salam kita begini aja, Jack, jangan nyaut mana gitu, itu dari Gugun tuh, gitu ininya. Tapi ya
seru. Dan sampai sekarang bertahan. Kedekatan itu. Iya. Ya, kedekatan itu kan, kedekatan antara Jackmania dan Lagu aja dari Persija. pemain. Iya, Widodo. iya, dengar juga nih soal ini lagu. Dari Bang Iqbal pas itu sempat. Iya. Iya, kan tiba-tiba Iqbal dipanggil sama Widodo gitu. Terus Iqbal keluar dia bilang, "Bung, ini saya dapat lagu dari Widodo." Widodo kan orang Kristen gitu. Jadi dia ngambil dari lagu gereja sebetulnya itu, tapi enak gitu. Kita masukin. Segitu hubungan dari awal hubungan sampai baik saat ini pun sampai saat seperti ini itu ya. Oke. Nah, Bung, ini kalau kan Bung ini perjalanan jadi ketua umum 3 periode ya. Yang pertama, terus menyambung di 2017 saat itu. Tapi ada nggak sih Bung mungkin visi yang belum terkabul, bukan terkabul sih, tercapai sampai saat ini mungkin ada nggak Bu? dari masa kepemimpinan Bung yang di awal-awal atau bahkan yang kemarin di 2017 tuh Bung? Apa Ayo. ya? Hampir semua tercapai. Tapi kan gini ya, Iya. setiap orang kan kalau kita harus berkembang ya. Iya. Keinginan kita pertama gimana caranya supporter Persija banyak, harus jadi tuan rumah di kandang sendiri. Begitu itu terwujud ya kita harus punya motivasi lain, Betul. harus punya visi lain ke depannya apa. Ya salah satunya kita pengen tertib gitu misalnya. Kalau sekarang sebetulnya kalau kita mau berkiblat ke Eropa atau ke negara-negara yang udah lebih maju sepak bolanya, sebenarnya sebetulnya pengen banget kalau di Jackmania nonton tuh. Ya nontonnya bukan duduk ya, tapi tangga tuh kelihatan dari jauh. Oh, oke Tangga tuh oke. kelihatan dari jauh, jadi nggak ada yang duduk-duduk di tangga. Iya 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 iya. Itu yang pengen Bung Ferry, jadi kelihatan cakep gitu. Kelihatan rapih. Rapi ya. Bahkan kalau menurut Bung Ferry ya, nyanyi itu nggak usah 2 kali 45 menit kalau sekarang. Di era yang sekarang. Kalau dulu kita semangat, 2 kali 40 menit. Iya iya. Tapi nggak tahu ya, kalau sekarang Bung Ferry lebih senang gini ya. Kita kadang-kadang kayak nyanyi, terus kadang-kadang diem. Karena apa? Ada momen-momen misalnya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim lawan, kalau rame-rame teriak, wow gitu. Nah, itu kan bisa mempengaruhi wasit. Keputusan wasit bisa terpengaruh dari situ. Oke oke. Jadi kadang-kadang Bung Ferry pikir, harusnya memang ada sektor yang diem, tapi begitu ada pelanggaran, dari lawan Langsung bersuara gitu Iya. ya, Bung. Oke. jadi seperti tanda buat ke wasit, ya ada pelanggaran loh ini gitu. Bahwa yang melihat nih rame ini semua Iya. menyetujui kalau terjadi sesuatu gitu di lapangan gitu ya, Bung. Oke. Nah, Bung, kemarin kita sudah melempar pertanyaan di kolom story-nya Infocom. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk disampaikan kepada Bung Ferry. Untuk dijawab oleh Bung Ferry. Pertanyaan pertama. Nah, dari Diko Pamungkas, Bung Ferry, ada rencanakah ke depannya untuk buat buku tentang The Jackmania atau Persija? Sebetulnya gini, ini mungkin orang ke 1000 kali ya ngomong. Nggak tahu ya. 1001 nih. Oke. Apa ya? Kalau Bung Ferry sih nggak ada Nggak pengen? niatan bikin buku gitu. Tapi Nggak ada tapi. nggak ada tapinya, Bung. Nggak ada tapinya. Bung Ferry cuma pengen ngumpulin tulisan-tulisan Bung Ferry sebagai koleksi pribadi aja gitu sebetulnya. Nah iya kan Bung Ferry suka nulis tuh, mungkin Sering banget, cuma Iya. belakangan ini nggak fokus soalnya. sibuk ya, Bung. Iya, fokusnya ke hal-hal lain. Jadi, karena kalau nulis itu Bung Ferry harus punya emosi, Ya. baik emosi sedih maupun emosi marah, baru bisa nulis, baru bisa bikin lagu. Jadi kalau nggak ada itu susah, gitu. Kadang-kadang makanya Bung Ferry seneng tuh dulu waktu belum jadi pengurus, udah nggak jadi pengurus, belum jadi ketua lagi, belum diangkat, terus udah keluar dari manajemen, Bung Ferry paling seneng berangkat kemana-mana tuh sendiri, tur sendiri. Tur sendiri. Jadi naik kereta tuh, demen naik kereta ekonomi sendiri ngelihat pemandangan, nah itu biasanya ada inspirasi. Entah nulis, entah bikin lagu dari situ. Tapi mungkin ini seperti ini sih, apa sih, bukan tuntutan, keinginan juga teman-teman mungkin ya. Karena kan tadi Bung Ferry bilang ada 1001 yang bertanya. Maksudnya dengan background Bung Ferry juga suka nulis kan. Mungkin ya Mungkin salah kedepannya satu kita nggak ada tahu. salah satu orang yang cukup banyak memberi apa Inspirasi. sih Iya, inspirasi gini, di kalau Bung The Ferry Jackmania. belum ada keinginan, ya kan, cuma buat koleksi pribadi. Tapi kalau ada orang yang datang ke Bung Ferry, Bung, gua mau bikin buku dari tulisan-tulisan lo, ya silakan. Gua nggak keberatan gitu.
Oke. Gua Silakan nggak kontak di bawah ini ya. Bawa via Infocom Jackmania nanti disampaikan. Tiba-tiba jadi ke Bung manajernya Bung Ferry, Ferry. ya. Nanti red card gimana tuh gitu. Oke, ada pertanyaan berikutnya Bung dari Is Jakarta 28, JKT 28. Apa perbedaan atmosfer Jackmania tahun 90-an dan sekarang dan apa yang harus diperbaiki Bung? 90-an dan sekarang. Iya, perbedaan atmosfer Jackmania. Jackmania dan sekarang. Ya kalau dulu satu warna satu suara. Kalau sekarang banyak warna banyak suara gitu. Bedanya itu. Kalau ditanya suruh milih ya Bung Ferry pilih yang dulu gitu. Karena kalau Bung Ferry yang penting kita nih supporter Persija bagaimana memberikan semangat buat tim kita. Kalau satu suara itu kan pasti suaranya lebih kenceng. Iya. Satu warna itu lebih kenceng, lebih kelihatan gitu. Bikin lawan juga, gila, merah semua nih gitu. Kan serem gitu. Tapi ya Bung Ferry kan nggak bisa memaksa. Setiap generasi itu punya selera masing-masing. Betul. Jadi ya udahlah, silakan aja deh gitu. Tapi kalau ditanya, ya Bung Ferry lebih pilih yang dulu. Gitu. Nah, tadi kan kalau dia nanya atmosfer, perbedaan atmosfer Iya. Jackmania. Nah, kalau gue pribadi mau nanya nih Bung, kan Bung dua periode yang berbeda dari tahun awal sampai 2017. Ada perbedaan signifikan nggak sih Bung menjadi ketua umum saat ini? Yang pertama lebih gampang ya. Di 2017? Yang 99 sampai 2005 itu lebih gampang karena masih nggak terlalu banyak, masih satu komando, outsidernya juga belum terlalu banyak gitu. Tapi yang kedua ini banyak yang gini. Pada saat tahun 2005 Bung Ferry selesai jadi ketua, Bung Ferry sebetulnya ini 3 warisan. Oke. 3 wasiat. Tiga wasiat. Jadi yang pertama, Bung Ferry melihat perkembangan ke depannya. Yang pertama adalah bahwa supporter Persija akan semakin besar. Jadi tidak cukup dengan pertemuan hanya Selasa Jumat. Briefing Selasa Jumat, beberapa koril nyampein ke anggota, itu nggak cukup. Karena pasti akan lebih banyak yang tidak tersampaikan kebijakan, ya pokoknya kebijakan dan sosialisasi peraturan-peraturan yang dibuat di pusat. Itu pasti nggak cukup. Jadi harus ada satu media elektronik yang bisa menyampaikan ini semua. Entah itu dengan video, entah itu dengan tulisan, tapi harus ada. Itu akhirnya diwujudkan sama Mas Danang, Infocom. Karena Mas Danang penerusnya kan. Terus yang kedua, Bung Ferry bilang, Persija satu waktu tidak akan, karena waktu itu udah mulai rame tuh soal APBD. Satu waktu tidak akan tergantung lagi pada APBD. Dan ketika tidak tergantung pada APBD, berarti Persija cuma bisa 2 yang utama, sponsor dan tiket. Berarti Jackmania itu harus siap. Kalau tiket tiap tahun akan naik karena itu satu kebutuhan klub. Dan ketika naik, nah itu otomatis kan organisasi harus punya satu uang kas yang cukup gitu. Nah itu sebabnya Bung Ferry bilang coba kelola merchandise, gitu. Coba kelola merchandise yang akhirnya dilanjutkan juga oleh Persija. Bagaimana merchandise itu bisa menjadi pemasukan buat organisasi, dan organisasi juga bisa mensubsidi jadinya. Kalau tur tandang segala untuk anggotanya gitu. Nah yang ketiga adalah dengan adanya Persija dan Jackmania yang makin besar, ini membuat sepak bola di Jakarta bergairah. Otomatis sekitar Jakarta nih, Jakarta coret, itu pasti latah juga gitu. Pasti latah juga pengen, seru juga nih ya kalau kita bikin supporter gitu. Otomatis tuh akan ada organisasi-organisasi supporter lain dari klub-klub sekitar Persija. Nah ketika organisasi itu membutuhkan anggota, mereka juga akan mencoba mengkampanyekan untuk merekrut anggota kan. Nah, pasti akan ada gesekan. Karena Jackmania ada di Bekasi, Jackmania ada di Bogor, Jackmania ada di Kerawang juga sekarang malah. Ada di Depok, di mana-mana kan ada Jackmania. Nah, pasti kan akan berebutan massa gitu dasarnya. Dan berebutan massa itu bisa menjurus ke gesekan. Itu sebabnya Bung Ferry waktu itu bilang, ini yang belum terwujud sampai sekarang. Udah terwujud. Bung Ferry bilang harus ada forum komunikasi supporter se-Jabodetabek. Jadi itu untuk menghindari kerusuhan-kerusuhan, gesekan-gesekan. Dulu Bung Ferry udah ninggalin Tiga wasiat itu gitu.
Tapi yang berjalan dulu 2, tapi setelah adanya PNSSI, ini mulai Akhirnya- ada forum komunikasi Jabodetabek udah ada Kayaknya 3 wasiat ini sudah ibaratnya udah berjalan. ya, Iya. Bung. Oke. Selain slogan-slogan kan banyak banget ya slogan yang muncul dari Bung Ferry. Bung Ferry juga membuat slogan yang membuat orang terkadang iri gitu. Makanya jadi gue. Iya, Bung. Iya kan? Itu Makanya kenapa jadi tuh gue. Bung? Makanya jadi gue Bung. Gini, tahun 99 sampai 2001, Bung Ferry jadi ketua. Tiap Korwil bikin kaos ngasih ke Bung Ferry. Iya lagi. Gitu. Begitu 2001 2003 Bung Ferry kepilih lagi jadi ketua karena nggak ada yang mau. Iya. Nah, masih pada ngasih kaos. Begitu 2003 2005 karena nggak ada yang mau lagi. Bung Ferry lagi. 2003 sampai 2005 Bung Ferry dikasih kaos untuk memotivasi semua orang untuk mau jadi ketua. Bung Ferry tiap kali dikasih kaos makanya jadi ketum. Oh, oke. Selalu itu bilang orangnya. gitu, makanya Oke. jadi ketum. Dapat kaos kan, bolak-balik gitu. Tiap kali ada orang ngasih kaos, selalu bilang makanya jadi ketum. Nah, begitu akhirnya kepilih lah ketum, Bung Ferry kan diangkat jadi asisten manajer. Pak Maninglah manajernya, terus kemudian Pak almarhum Haji Santo manajernya, Pak Maninglah juga udah almarhum. Terakhir Pak Bajuri, Bung Ferry jadi asisten manajer. Dan ternyata masih dapat kaos juga. Jadi Bung Ferry bilang, makanya jadi asmen. Oh, oke. Makanya jadi asmen gitu kan, bolak-balik begitu. Nah, di eranya Pak Ferry, Bung Ferry jadi sekretaris tim. Masih dikasih kaos juga. Bung Ferry bilang, makanya jadi sektim. Oh. Gitu, bolak-balik begitu. Itu juga jersinya. Iya. Ini baru Nah, kan. terakhir begitu Bung Ferry udah nggak di manajemen, udah nggak jadi official, udah belum tetap nggak jadi pengurus Jackmania, dikasih juga, gue mau ngomong apa lagi ya? Ya udah, makanya jadi gue. Tapi makanya jadi gue itu bukan berarti harus jadi seorang Bung Ferry. Yes. Makanya jadi gue itu harus jadi orang harus menjadi dirinya sendiri. Karena tidak akan ada lagi Bung Ferry kedua. Yes. Seperti juga tidak akan ada lagi orang menemukan Benyamin S kedua. Idris Sardi yang jago biola, tidak akan ada lagi seorang Idris Sardi kedua. Gitu. Semua orang punya karakter sendiri masing-masing dan semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Yes. Jadi harus percaya diri dengan jalannya dia. Oh, Bang Diki kelebihannya ini, gue kelebihannya ini. Oh, Bung Ferry kelebihannya ini, gue kelebihannya ini. Masing-masing orang punya karakter. Gitu. Jadi- itu sebabnya maksudnya maka jadi gue tuh itu. Buat motivasi lah ya Bung. Makanya jadilah diri sendiri gitu. Oke. Oke, the last question. Jackmania ulang tahun nih Bung, 28 tahun. 28. Yeay, 28. Nih, tolong bantu 28 tahun. Oke, harapan kedepannya Bung buat Jackmania ini di usia yang baru apa Bung? Ya, tantangan ke depan tuh makin besar ya. Karena Persija juga makin besar tantangan. Otomatis sebagai pemain ke-12 harus lebih bisa menyelami tantangannya. Tapi tetap supporter yang pertama adalah prioritasnya adalah bagaimana mengelola supporter ini gitu. Kalau mau jadi Persija itu jadi sebuah klub yang besar, kita harus ikhlas menerima bahwa supporter Persija bukan dari Jabodetabek aja. Akan berkembang dari seluruh Jawa Barat, seluruh Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, akan makin lama makin banyak. Sekarang kita udah punya di Taipei, udah punya di Tokyo. Ya kita harus ikhlas. Nah, ikhlas itu bukan sekedar meresmikan. Tapi ikhlas itu juga memberikan mereka hak dan kewajiban yang sepadan. Jangan sampai kita diriin tapi kita mengecilkan mereka. Kita harus siap gitu. Misalnya nih, contoh nih. Ya, dulu ketika Bung Ferry naik 2017, dulu kan belum ada Korda. Bung Ferry ngangkat Korda. Ada Korda 5. Jakarta Timur bla 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 bla. Nah, Bung Ferry ngangkat tuh Korda. Semua 5 ditambah Korda Jawa Barat. Korda Pasundan. Banten dulu belum ada. Karena korwilnya masih dikit. Ketika korwilnya udah 5, Bung Ferry anggap Banten udah pantas. Jadi patokan Bung Ferry 5 karena di Jakarta juga wilayahnya 5 kan. Jadi Bung Ferry ngangkat Korda Banten. Oke, Banten gua angkat. Nah, sekarang di Jawa Tengah kan sudah banyak biru. Oh iya. Ya harusnya udah lebih dari 5. Harusnya mereka jadi Korda juga Korda dong. juga. Okay. Jangan nebeng ini lain gitu. Kalau kita mau pemekaran, jangan tanggung-tanggung. Biarkan mereka berdiri sendiri. Biarkan mereka mengatur organisasi sendiri. Komunikasi di antara mereka akan lebih intensif. Dan mereka akan bersatu, bersuara untuk memberikan masukan. Pengalaman kita di Jawa Tengah nih kayak gini nih, Bung.
Tung, pengalaman kita Jawa Tengah kayak gini, ayo dong dengerin suara Jawa Tengah dong. Nah, kalau kita mau besar harus, dan itu nggak menutup kemungkinan akan ada lagi Korda Jawa Timur, Korda Jogja, Korda Sumatera, Kalimantan, bla bla bla. Itu kalau kita pengen Persija jadi sebuah klub yang besar seperti klub-klub Manchester United, Juventus, Real Madrid, Barcelona, itu kan penggemarnya seluruh dunia. Nah, kita harus bisa begitu. Dan harus mampu ya Bung, maksudnya karena makin kita punya will untuk membesarkan itu ya, kita membuktikan kalau ya itu Persija udah bukan lagi tim kita Jakarta aja. Kita cinta apa sih? Cinta komunitas kita, cinta wilayah kita, atau cinta Persija? Sekali lagi contoh paling pas adalah cerita tentang Nabi Sulaiman. Ketika ada 2 orang ibu-ibu berebut bayi, ini anak saya, ibu yang satu bilang ini anak saya, dua-duanya. Nabi Sulaiman kan cuma simpel, ini bayinya sini. Dia bilang, ini saya potong 2 ya, bayinya biar kamu bisa dua-duanya pegang. Ibu yang asli nangis. Kalau ibu yang palsu, dia bilang, ya udah potong 2 deh. Tapi ibu yang asli nangis, dia bilang, enggak, jangan. Lebih baik saya nggak pegang, tapi anak saya tetap hidup, kasih aja ke dia. Nah, sekarang kita juga gitu. Walaupun kadang-kadang kita merasa, ya anggota gue jadi dikit dong. Tapi kita ikhlas supaya Persija jadi besar. Yang penting kan Persijanya gitu. Itu yang utama gitu. Gede ini seperti itu. Oke. Enggak, itu mungkin harapan tadi, pertanyaannya harapan untuk Jackmania. Nah, kalau untuk Persija sendiri nih Bu, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, dan sebentar lagi pun kita harusnya mau ulang tahun yang ke-100 ya Bung, Persija ya. Mungkin harapan atau ini dari Bung untuk Persija sendiri? Ya gini, pertama Persija nggak boleh melupakan pemain ke-12 ya. Jadi harus jalan bareng gitu. Persija boleh maju, tapi jangan meninggalkan pemain ke-12 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan Persija harus profesional. Profesional dalam secara utuh gitu. Kalau Bung Ferry lihat, ini sekarang kita sedang menuju ke arah sana, semua klub gitu. Tapi kan kendala semua klub sama, masalah sponsor. Gitu. Karena apa? Sponsor yang ada sekarang itu rata-rata itu KTBLC atau rekomendasi dari bos-bos, dari owner-owner. Kalau kita kan Pak Panca deket sama si ini, ya udah yang ini bantu dia gitu. Di Persib juga gitu, Glenn deketnya sama si ini, ya udah ikut bantu semua. Nah, ini sebetulnya tugasnya federasi sebetulnya untuk menciptakan sebuah ekosistem yang sehat buat klub-klubnya gitu. Jadi sebetulnya bukan tugasnya ini, tapi harapan Bung Ferry terhadap Persija itu. Persija harus benar-benar punya sponsor yang benar-benar bermanfaat sekali. Nih ya, sponsor yang paling bagus, kalau sponsor yang kita butuhkan, misalnya maskapai penerbangan. Nah, itu kan ada kaitannya. Kalau kita kan harus tur-tur away segala. Atau PT KAI, Kereta Api Indonesia, supaya supporternya juga bisa dapat korting apa gimana. Itu kan sponsor yang terkait gitu. Apalagi alat fitness. Itu harus jadi sponsor. Aparel harus jadi sponsor. Aparel juga benar-benar bisa menyediakan seluruh kebutuhan tim, dan dia harus memperhatikan selera pasar, selera Jackmania gitu. Nah, itu sponsor-sponsornya harus berkaitan semua dengan itu. Oke. Ada lagi yang disampaikan Bung? Apa ya, intinya gini ya, Bung Ferry senang sampai sekarang ternyata Jackmania masih banyak yang mau generasi-generasi penerus yang melanjutkan. Jadi kalau pendiri tanpa generasi penerus, organisasi ini akan bubar begitu aja. Tapi banyak sekali generasi-generasi penerus, dan Bung Ferry berharap seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyiapkan kader sehingga proses regenerasi akan berjalan terus. Dan ini tidak berlaku di pusat aja, tapi di semua wilayah. Korel-korel itu harus bisa mencetak ini, karena gini, ketika korel berprestasi, dia diminta ke pusat, ya dia harus siap. Dalam agama apapun kan selalu gitu, ketika kita dituju kita harus berani tampil gitu. Jadi Aslam bagus, Aslam diminta ke pusat, Aslam harus berani, dan dia harus udah siapin. Di Kebon Jeruk siapa? Bayu Cengkareng juga gitu. Banyak Bung Ferry lihat korel-korel yang bagus ya. Adit Pondok Gede bagus gitu. Aslam, Bayu.
di Pamulang juga Bung Ferry lihat sekarang kalau nonton serba oren, Bung Ferry suka aja kompak mereka oren. Dulu kan hanya Rawasari yang begitu, ya kan. Tapi sekarang Bung Ferry lihat Pamulang juga kompak. Jadi banyak sekali keluarga yang punya potensi untuk ditarik ke pengurus pusat. Kasihan dong kalau misalnya di wilayah yang pada hebat-hebat, di pusatnya kehabisan stok pemimpin gitu. Ya mereka harus siap. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyiapkan kader sehingga proses regenerasi di Terus berjalan. organisasinya berjalan dengan mulus. Oke. Itu pesan dari Bung Ferry. Pesan dari Bung Ferry. PR untuk teman-teman di wilayah. Ya. Oke, terima kasih Bung Ferry Atas untuk waktunya. waktunya bisa Iya. hadir di Jack Angel Talks berbagi cerita ke teman-teman, dan terima kasih juga Fight yang Fight. udah support Support podcast kita. kali ini, The Jack Mania.